followed them. And the angel followed them, saying with the loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark and his forehead or in his hand, then the same shall drink of the wine of the word of wrath, which is poured out without measure into the cup of indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angel and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment extended up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. Oke, kasih. Kami hafal atau enggak? Enggak. Enggak. Enggak seberapa. Kakak Itin mau coba hafal? Mau coba? Ayolah Kak Itin supaya merefresh muscle brain muscle. Third angel followed. And the third angel followed. And the third angel followed them, saying with a voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, or receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without measure into the cup of his indignation, and shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And their smoke torment extended up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receive his mark of his name. The mark. Ini malaikat ketiga ini kalau mau dibaca ya, apa yang teman-teman lihat dari ayat ini yang dianggap orang apa coba? Jadi ini penilaian orang luar ya. Jadi pertanyaannya gini, ketika orang luar baca ini ayat ya atau dengar kita lagi baca, apa penilaian orang tentang ayat ini? Coba. Tuhan itu menghukum orang selama-lamanya. Tormented itu. Oke, terus apa lagi? Tuhan itu ada murka, suka marah-marah. Oke, betul lah kita. Ada lagi? Nona apa? Apa? Coba ulang versinya Nona. Jadi, Ini yang tadi malam pulang ditanya saya, Mama, mulut ada yang marah-marah itu sama kan? Sama lah. terus, cuman itu. Oh, ya. Mama yang mana? Nah, jadi ketika orang lihat ini ayat, seakan-akan Tuhan itu nggak kasih kutuk. Boleh? Tuhan itu nggak kasih. Tuhan itu nggak kasih. Jadi mau hukum orang lah. Jadi kayak tunggu-tunggu. Oh, awas ya nanti orang berdosa kita menghukum dia. Begitu dah. Itu seakan-akan Tuhan seperti itu. Nah, jadi kita malam ini, walaupun ayatnya tertulis gini, kita harus ngerti konsepnya apa. Dan itu diterangkan di Roh Nubuat dan kita mau baca itu malam ini. Boleh? Oke, jadi cuma 2 kutipan yang kita akan renungkan malam ini ya. Tunggu kita mau kasih di rukun ya. Inggrisnya ini. Oke, mari kita. Siapa yang mau baca? Itin. Oke, Itin. Kalau satu kalimat udah ya. Nah, sekarang coba ini ya, kita mau per kalimat ada orang yang coba boleh nggak yang boleh baca kutipannya, cuman Itin yang lain dengar, habis itu
kasih habis itu kita akan pilih siapa aja untuk kasih pendapatnya, impresinya dari apa yang kita udah dengar, boleh? Jadi yang lain Tidak boleh lihat. nggak boleh lihat. Jadi boleh dengar. Tapi cuma dengar, oke? Ini cuma belajar untuk apa? Belajar untuk mendengar dan bisa nangkep apa yang Itin bilang. Ya, Itin juga bacanya pelan-pelan, oke? Jadi yang boleh baca cuma Itin paragraf ini ya. Oke, silakan Itin. Kita tidak boleh menganggap Tuhan sedang menunggu untuk menghukum orang berdosa karena dosanya. Oke. Itin mau pilih siapa? Apa yang Itin bilang itu maknanya apa? Siapa? Mbak Reni. Oke, Mbak Reni, silakan. Kita tidak boleh menganggap bahwa Tuhan itu menghukum orang berdosa. Orang berdosa? Karena Dosanya. apa? Jadi apa yang salah pikiran orang, Mbak Reni? Apa orang pikiran? Tuhan itu menghukum Heeh, orang-orang yang heeh. berdosa. Karena DP apa? Dia murka. Bukan. Bukan. Karena apa, Mama Saiza? Kesalahannya. Karena dosanya. Jadi yang nggak boleh kita pikirkan adalah Tuhan itu hukum orang karena DP dosa. Itu poin pertama, oke? Tanggapan mereka. Kita nggak boleh mikir. Jadi misalnya nih ya, kita habis baca ayat itu kan, seakan-akan kan Tuhan mau hukum orang karena dia udah terima mark of the beast dan semua, toh? Yang nggak boleh kita pikirkan adalah salah mikirnya. Oh, ini Tuhan hukum karena Tuhan itu karena orang itu Ada udah kata berdosa. waiting, menunggu untuk hukum. Kita tidak boleh pikir atau tidak boleh menunggu? Tidak boleh menunggu. Menganggap. Menunggu orang. Oh ya, sedang menunggu ya. Is waiting to punish. Oh ya, jadi jadi gini, jadi kayak Tuhan tuh mau, jadi kayak gini lah. Misalnya contohnya gini, ya. Misalnya nih kita sebel nih sama Ma Nita, toh, udah bikin salah toh. Yang kita mau tunggu kalau dia mau lewat, kita mau hajar dia. Nah itu nggak boleh pikir begitu, boleh? Karena dosa. Jadi Tuhan Kayak tuh seolah-olah Tuhan kayak mau membalas. Itu salah. itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh dari pikiran kita tuh, oh Tuhan ini lagi mau hukum orang karena dosanya. Itu nggak boleh. Itu bukan sikap Tuhan. Tapi Tuhan akan tetap hukum. Iya, Ya, Pak, oke? memang berdosa. Tuhan akan kasih. Jadi kita Upah. itu nggak boleh menganggap bahwa Bapak ini sedang menunggu umat-umat yang berdosa itu untuk Cuma dihukum. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Iya. Karena kita tahu Bapak itu kan kasih. Toh. Iya. Oke, lanjut Itin. Oke, kedua ya. Enggak, masih Itin bikin baca, terus nanti orang yang mau ini. Keren. Satu kali. Orang berdosa Yang nggak boleh baca ya, Maren? nggak dengar. Nggak boleh baca. Cuman dengar Itin, karena mau belajar untuk dengar ini. Orang berdosa mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Orang berdosa enggak. Iya betul. Betul. Pernyataan. Betul. Akibat dosa. Oh. Iya. Jadi apakah Tuhan yang hukum? Karena kita Orang sendiri. berdosa itu Jadi orang berdosa itu yang bawa hukuman itu buat dia. Boleh? Makanya kita nggak boleh nganggap yang Bapak itu sedang Mau hukum hukum kita. karena orang berdosa yang harus terima yang hasil yang dia bikin. Gitu. Itu dia. Betul. Iya. Tabur tuai, betul kan? Iya. Betul. Iya. Oke, mari kita kalimat ketiga. Perhatikan baik-baik karena mau ditanya, oke? Silakan. tindakannya sendiri mengawali rangkaian keadaan yang membawa hasil pasti. Aca, apa? Jadi tindakan orang itu sendiri membawa hasil pasti bahwa dia itu akan Mendapat apa? Hukuman, toh? Hukuman. Nah, itu jadi bukan Tuhan yang hukum, tapi dia yang mendatangkan hukuman untuk dia sendiri. Itu dia. Boleh? Jadi kalau dari sini ya memang Tuhan nggak bisa nggak kasih, ya toh? Itu dia. Ya nggak. Jadi kalau misalnya orang tua gini kan, oh nanti misalnya anak dulu tuh kan gitu, misalnya sama mama, misalnya kita lagi nakal di gereja kan,
Terus nanti di rumah ya, mama mau pukul kamu. Itu apa nggak gitu? Itu kayak gitu. Kamar mandi ya. Ah, jadi kayak mau tunggu-tunggu mau hukum enggak, tapi Jadi itu orang Dia sendiri orang. apa? artinya bahwa hukuman itu sebenarnya bukan dari Bapa. Itu dari akibat kita Punya tindakan. Gitu. hasil tindakan. Sendiri. Oke. Dapat hukuman. Sampai sini fokus semua? Dapat toh? Oke, mantap. Lanjut Itin. Itin karena Itin udah pasti ngerti, jadi Itin yang baca aja karena nggak pasti ditanya. Setiap tindakan pelanggaran memberikan reaksi terhadap orang yang berdosa, Lanjut, belum titik. menyebabkan perubahan karakter dalam dirinya dan membuatnya lebih mudah untuk melakukan pelanggaran lagi. Kayaknya mukanya belum dapat deh. Coba dengar satu kali lagi. Jangan ini. Nggak apa-apa diulang lagi supaya benar-benar get it. Setiap tindakan pelanggaran memberikan reaksi terhadap orang yang berdosa. Apa dia reaksi? Menyebabkan perubahan karakter dalam dirinya dan membuatnya lebih mudah untuk melakukan pelanggaran lagi. Oh, karakter orang ya tangkap begitu dia itu kan. Coba Manita mau jelaskan gimana Manita? Karena tindakannya itu Tindakannya ini benar atau salah nih Manita? tindakannya salah. Salah Kalau salah dalam dia buat apa? Pelanggaran. Terus? dari orang. Akibatnya karakternya itu tindakan salahnya itu. Akhirnya dia terulang lagi. Bikin lagi. Jadi bisa mempengaruhi orang. Yang pertama, Nanti ada nggak ada yang mengatur. Tindakannya berarti. Jadi ceritanya. Coba dia mau kan Sisa. tindakan Ada menawar. tadi. Jadi karakter dia itu awalnya kan dia bikin lagi pelanggaran dia. Otomatis dia ulang lagi berikutnya. Jadi sudah apa istilahnya sudah tertanam karakternya dia. Kebiasaannya dia salah, melanggar terus, otomatis dia melanggar Coba lagi. Sami punya bahasa sekarang. Jadi yang itu apa ya? Dengan kita melanggar satu kali itu menyebabkan kita akan melanggar terus gitu. Contohnya seperti Ada kata yang membuat apa Kak Din? perubahan karakter. Lebih mudah. Oh, lebih mudah ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya saya udah ngerokok satu kali, saya akan lebih mudah ngerokok berikutnya. Gitu, ya. Enggak. Jadi saya udah kebiasaan bohong. Saya akan lebih mudah bohong berikutnya akan lebih mudah. Itu dia. Ya, terus yang satunya lagi apa tadi? Perubahan karakter. Perubahan karakter. Jadi karakter saya apa? Berubah, ya kan? Yang tadinya saya nggak pernah bohong, sekarang saya pertama bohong, dan itu menyebabkan saya akan lebih mudah bohong lagi berikutnya. Itu dia. Boleh? Apa itu tadi? Dan itu jadinya kebiasaan yang diulang-ulang menjadi karakter. Itu dia, betul. Itu dia. Jadi kalau lebih mudah, tadinya saya karakternya nggak tukang bohong, sekarang jadi tukang bohong. Itu dia. Jadi itulah yang harus orang Jadi apa? jangan coba-coba ya. Iya, jangan coba-coba. Iya toh? Itu karena sekali enak nih. nah, itu dia. Karena contohnya aja ke rumah makan, ya toh. Kalau udah enak, orang mau balik terus, ya. Karena tapi coba nggak pernah makan di itu, nggak ada rasa pingin mau ke rumah makan itu, betul? Jadi prinsipnya adalah apa? Orang berdosa mengakibatkan hukuman itu datang padanya, bukan Tuhan, bukan Tuhan, gitu ya. Oke, silakan. Itu. Ayo, perhatikan lagi ya guys. Aja ya, perhatikan ya. Dengan memilih berbuat dosa, manusia memisahkan diri dari Tuhan, terputus dari saluran berkat, dan akibat yang pasti adalah kehancuran dan kematian. Aduh. Apa? Pilihan sendiri. Berdosa itu Akhirnya yang mati. Karena pilihannya sendiri ya. Akibatnya. Dosa gitu kan. Apa aja tadi yo, inget nggak yang itu bilang? Aca ya apa? Jadi dengan memilih untuk berdosa itu memisahkan kita dari Tuhan dan Satu. itu membuat kehancuran hidup dan itu sama dengan tidak mendapat berkat. Ya. Waduh. Misalkan diri. Misalkan nggak ada berkat, bayangin.
Itu kalau apa? Kita lakukan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan hancur hidupnya dan kematian. Aduh. Akibatnya kematian. Oke, kutipan ini udah kayaknya kalau begini semuanya perhatikan ya. Karena mau ditanya. Hah? Nah, iya, nanti habis ini Lebih kayak impress. apa Teman Reni boleh pulang baca lagi karena kan ada di chat, nggak dihapus. Oke, di GC ini kutipan terakhir kita mau baca, so kita meet and greet. Oke, yang berikutnya ini adalah itu tetap izin ya karena yang lain mau perhatikan. Oke, tunggu, mau kirim di Indonesianya dulu. Oke, ini bagus banget, ini kutipan bagus banget. Aku mau jadiin BRB tapi kayaknya bagus malam ini supaya kita ini. Tapi Panjang sekali, mana ada titik di sini mungkin. Nggak apa-apa. Ya, barisan doa. perhatikan ya soalnya Iya. ini titiknya panjang nih. Aduh. Sampai setiap jiwa Jo. Naik level. Mm-mm. Setiap jiwa mana? Oh ya. Mm-mm. Mungkinkah mereka yang hidupnya dihabiskan dalam pemberontakan melawan Tuhan, tiba-tiba diangkat ke surga dan menyaksikan kesempurnaan yang tinggi dan suci yang pernah ada di sana? Oke. Apa Nona? Apa Nona pertanyaannya yang tadi Kak Itin sudah bahas? Baca sobat. Mereka yang memberontak terhadap Tuhan akan diangkat ke awan-awan dan melihat kesempurnaan yang Jadi sebenarnya ini kalimat ini menentang doktrin apa sih? Ini tuh tahu apa? Awan-awan. Sempurna. Jadi kalau memberontak selama di bumi, tiba-tiba di awan tiba-tiba udah jadi orang suci gitu. Tiba-tiba nih boleh kasih tahu pada orang. Bagian bahkan di awan. Iya, betul. Ya. Bawa dulu. Dan dibilang bisa lihat kesempurnaan kesucian surga. Mungkinkah kan? Mungkinkah? Mungkinkah itu artinya apa? Bisa iya, bisa kak. Tapi kita lihat terus jawabannya kan. Oke, lanjut ya, lihat ya. Setiap maksudnya Di sana ini yang tadi kemuliaan yang tinggi toh. menyaksikan kesempurnaan yang tinggi dan suci yang pernah ada di sana. Nah, nggak mungkin toh. Terus? Di sananya itu kayak gini, setiap jiwa dipenuhi cinta, setiap wajah berseri-seri, musik yang mempesona dalam alunan merdu bangkit untuk menghormati Allah dan anak domba. Oke, sampai situ dulu. Allah dan anak domba. Apa aja yang ada di sana? Coba, ayo satu orang satu deh. Dari Mama, apa yang ada di sana? Tunggu ini. Yang mempesona Untuk apa itu? Musiknya. sama domba. Untuk apa? Siapa yang melengkapin? Menyembah. Oh, memuliakan. Menyembah. Dan ada menghormati nggak sih tadi? Untuk menghormati. Menghormati Allah. Ya. Ada menghormati dan Bukannya senang-senang. Oke, kokore dua, muka senang-senang. Orang Jadi kalau di sini orang cemberut-cemberut, mungkinkah kita bisa lihat? Nggak mungkin. Jadi kita harus muka ini harus apa? Berseri-seri. Penuh apa? Apa lagi tadi? Udah dua. Apa lagi tadi? Hidup yang suci. Hidup yang suci ada nggak? Nggak ada ya? Jiwa yang apa? jiwa yang penuh dengan cinta. Kok itu yang jawab yang baca? Oh iya. Jiwanya penuh apa? Cinta. Bayangin. Kalau jiwa yang penuh dengan cinta itu penurutan Betul. dan bilang yang benar. Engkau. Kasih kan bilang yang benar. Jiwanya penuh cinta itu apa? Nggak ada baku, nggak ada baku benci satu sama lain, ya kan? Gitu nggak ada. Itu. Jadi bayangin nanti ada Daud, ya kan? Bayangin ada Daud, Nebukadnezar di sana, ya kan? Terus ada William Miller, ya. Ini ketemu semua. Bayangin orang-orang kudus. Itu dia. Nggak ada kebencian apa semua, baku sayang semua, satu roh di sana. Itu dia.
Ya, jadi kalau kita di sini, kalau kita di sini, jadi ingat ini. Jadi kalau jadi gini kan, kalau kita hidup memberontak pada Tuhan, apa kata lainnya? Pertama apa? Jiwanya apa? Dipenuhi benci. Penuh kebencian, apa-apa sedikit nggak suka apa semua sama orang. Terus apa yang kedua? Mukanya apa? Cemberut terus, nggak berseri-seri. Karena di sana semua muka berseri-seri, ya toh? Nah, itu dia. Terus apa lagi? Suka apa? Nyanyi. Suka memuji Tuhan. Betul nggak? Jadi kalau saya nggak suka memuji Tuhan, aduh kira-kira tiba-tiba mau memuji Tuhan di sana. Enggak. Itu kan dalam mulut, bukan cuma di hati. Lanjut ya. Oke, Terus, Tin. Dan pancaran cahaya yang tak henti-hentinya mengalir ke atas umat tebusan dari wajah Dia yang duduk di atas tahta. Apa yang terjadi dengan ini? Kalau di hidupnya jadi terang. Ini udah di surga. Di sana. Oh ya di sana terang. Pancaran kasih. Ini koman yang berseri-seri ini bukan orang ini. Apa? Ini si wajah anak domba ini. Iya, tapi mengalir ke atas umat tebusan kan? Jadi kita itu di sana dipenuhi dengan cahaya. Cahayanya dari mana? Anak domba. Lanjut. Coba perhatikan, ini bagus banget. Lanjut, dibilang begini. Dapatkah mereka yang hatinya dipenuhi kebencian terhadap Allah, kebenaran dan kekudusan berbaur dengan Allah dan anak domba? Tadi benci terhadap apa aja? Allah, apalagi anak domba, kebenaran, anak domba. Kekudusan. Jadi orang yang sama kebenaran nggak suka, ya kan? Acuh tak acuh, ya kan? Nggak menghormati, nggak bisa ke sana kita. Itu dia. Jadi kalau ada kebenaran terus kita nggak suka dengar apa semua, itu kita nggak bisa ke sana. Itu dia. Ya. Oke. Terus? Kerumunan surgawi, begini, ini masih sambungan kan? Ya. Dapatkah mereka yang hatinya dipenuhi kebencian terhadap Allah, kebenaran dan kekudusan berbaur dengan Allah dan anak domba? Tidak. Kerumunan surgawi dan bergabung dengan nyanyian pujian mereka? Bisa? Jadi mereka yang benci bisa nggak tiba-tiba ada kerumunan orang-orang suci? Nggak bisa. Terus tiba-tiba di sana, tiba-tiba, saya jadi suka nih berkerumun sama bergather together kan, ya kan, sama apa, penghuni surga. Kalau di sini nggak suka gather together, nggak suka saya di kerumunan orang suci dan nyanyi sama-sama, nggak suka. Terus, Din? Dibilang juga, bisakah mereka menanggung kemuliaan Tuhan dan anak domba? Jawabannya apa? Tidak. Ini memang pasti. Tidak. Bayangin, kalau saya benci, ya kan? Nggak suka kebenaran, semua nggak menghargai, nggak suka berkerumun dengan umat Tuhan, ya kan? Bisa tiba-tiba di sana? Nggak bisa. Lanjut. Dengarkan ya. Masa percobaan selama bertahun-tahun diberikan kepada mereka agar mereka dapat membentuk karakter bagi surga. Oke. Apa kesalahan mereka sehingga mereka nggak masuk? Mama Soisa. Apa kesalahan mereka? Mak Rini, Mama Soisa. Apa kesalahan mereka sehingga mereka nggak masuk? Tidak suka kebenaran, apalagi Oke, Om Rudi. Itu dia kesalahan. Jadi probation hidup nggak digunakan untuk karakter saya sama kayak Bapak di surga. Itu dia. Jadi harus tahu, ini karakter nih nggak sama kayak Bapak di surga. Aku harus rubah. Nah, itu harus sadar. Gitu. Misalnya, aku suka pikir jelek tentang orang, aku harus rubah ini. Itu tugas probation. Itu tugas probation paling utama. Kalau ada hal-hal yang lain
ini ada kutipan dibilang, apa saja yang memisahkan kita dari Tuhan itu adalah musuh jiwa, dibilang. Jadi kalau ada yang hal-hal yang membuat kita lebih jauh dari Tuhan, itu musuh buat jiwa dan keselamatan, dibilang. Itu dia. Jadi orang harus tahu hal-hal apa yang nggak mirip dengan Kak Kristus, dan itu harus dirubah sekarang. Hidup itu bukan hidup itu malah mengelonin kita punya karakter yang besar ini. Itu ngelonin. Ngelonin tuh Memelihara. kayak memelihara, menimang-nimang gitu kan. Dielus-elus ngelonin itu gini. Oh, saya Jadi kalau ngelonin tuh artinya dipegang terus, toh? Oke, itu dia. Jadi harus tahu apa yang nggak sama karakter Bapak harus dirubah sekarang. Lanjut, Itin. Jadi selama masa percobaan itu yang telah diberikan itu mereka Bertahun-tahun lagi. iya bertahun-tahun. Namun mereka tidak pernah melatih pikiran untuk mencintai kemurnian, Apa yang mereka tidak lakukan? tidak Melatih pikiran. Pikiran. Jadi artinya kalau kita emang enggak cinta kebenaran itu wajar. Salahnya adalah kalau kita nggak latih pikiran kita untuk cinta, itu salahnya di probation. Jadi kalau kita ketemu, kok saya nggak tertarik ya belajar firman Tuhan, rasanya bosen. Wajar. Wajar. Bukan Sih, cuma kita. Anda, semua orang Iya, ngalamin begitu. kami. Tapi dibilang, tapi kamu salah kalau kamu dikasih waktu nggak latih pikiran kamu untuk cinta itu belajar firman Tuhan. Itu dia. Salahnya itu. Dan bisa tiba-tiba diangkat naik, tiba-tiba nanti cintai, nggak bisa. Harus sekarang belajar untuk cinta sepenuhnya. Itu gunanya hidup. Nggak ada yang lain. Itu dia ya. Lanjut, Idin. mereka tidak pernah mempelajari bahasa surga. Waduh, itu dia. Jadi nggak pernah belajar apa? Bahasa surga. Nggak tahu. Nggak bahasa surga itu apa sih maksudnya? Sucian, Bahasa surga. hal-hal yang Misalnya ya. Misalnya gini ya. hukum Tuhan. Bahasa surga tuh kayak gini lah. Misalnya contoh ya. Kalau kita mau pergi ke suatu, misalnya kita mau ke Eropa, ya kan? Kalau mau supaya ngerti di sana hidupnya kayak gimana, harus belajar dulu bahasa Eropa. Betul nggak? Ya kan? Nah, supaya saya bisa hidup di sana. Kalau saya nggak tahu bahasanya, saya nggak bisa hidup di sana. Betul. Jadi bahasa surga itu kayak gimana? Ya kan? Bahasa surga gimana? Misalnya bahasa surga itu kayak bahasa itu kayak misalnya misalnya contohnya kayak gini. Oh, di surga itu ternyata di surga itu nggak ada orang yang ngomongin kejelekan orang satu sama lain. Nggak ada. Jadi kalau misalnya mau cari Hal surga terus mulut ya. jadi bahasa surga itu apa sih, di sana itu ngapain? Nah, jadi di sana itu ngapain sih, kita harus belajar dari sekarang. Kayak gitu. Bahasa-bahasanya gimana? Oh, ternyata nggak ada ya di sana tukang bapeto. Nah, kayak gitu dah. Nggak kasar semua. Bahasa apa tuh? Ajarilah kami bahasa cintamu. Itu dia. Karena apa? Yang terpancar di hati itu keluar dari mana? Mulut, wajah, itu semua. Aduh. Lanjut, Ikin. Dan belajar kepadamu. Dan sekarang sudah terlambat. Aduh, terlambat. Dan sekarang sudah Kehidupan yang memberontak terhadap Tuhan telah membuat mereka tidak layak masuk surga. Aduh, ini. Makanya tuh orang, jadi apa sih tujuan orang hidup itu pertanyaannya. Ya. Apakah tuh orang ini mau cari hal dunia, ya kan? Keinginan-keinginan semua, ya kan? Dan semuanya itu hal-hal dunia itu membuat moral itu semakin merosot. Merosot sekali moral itu. Moral itu merosot sekali. Dan akan tambah merosot sampai nanti orang demi sesuap nasi mau datang untuk bunuh orang pun bisa. Itu dia. Kita dijual belikan. Ya, itu dia, karena udah kelaparan, tuh diancam, tuh semuanya akan. Jangan pikir sekarang
hukum manusia atau hukum agama yang bilang jangan membunuh udah nggak dipikirkan lagi. Itu dia. Kehidupan kita diganti dengan senang kok. Itu dia. Itu dia. Iya. Rampas. Aduh, itu dia. Tuduhan palsu semua. Ini semua yang BRB apa ini persiapan untuk nanti krisis besar ini teman-teman. Lanjut Titin. Kemurnian, kekudusan, dan kedamaiannya akan menjadi siksaan bagi mereka. Itu dia. Jadi kalau mereka diizinkan masuk surga, siksaan buat mereka. Karena mereka nggak terbiasa hidup lemah lembut. Dia nggak terbiasa hidup itu nggak mikirin kejelekan orang lain, nggak membenci, nggak biasa. Siksa loh kalau kita nggak latih hidup. Misalnya kita kebiasaan nggak suka sama orang. Kalau nggak dilawan itu dan nggak dilayani itu siksa. Dan di sana nggak ada yang kayak gitu. Nggak bisa. Itu dia ya. Jadi misalnya ya dari dunia ini ya dari dunia ini orang di dunia ini suka banget makan ayam, di sana nggak bisa siksa ya toh itu dia. Siksa banget karena nggak bisa itu dia kan. Itu dia. Terus Kemuliaan Tuhan akan menjadi api yang menghanguskan. Mereka ingin sekali melarikan diri dari tempat suci itu. Aduh, kalau mereka misalnya diizinkan ke sana, dibilang kita mau keluar dari tempat ini. Bayangin. Aduh, karena nggak siksa ya tadi ya. Ya, jadi kalau kita dijelaskan ada di bahasa ketiban. Ini itu dia. Bukan kayak cuma dari kata-kata dari tapi dasar. Itin kemarin tadi lagi bengong. Mereka ingin sekali melarikan diri dari tempat suci itu. Karena nggak cocok. Iya. Karena nggak semua yang di surga nggak cocok sama keinginan dagingnya. Itu dia. Ingin mau keluar. Ingin apa? Ingin mau keluar. Karena nggak cocok. Maksudnya kan di surga. Jadi karena maksudnya nggak cocok. Dia punya sesuaikan dengan di surga. Jadi dia ingin lari gitu. Keluar dari surga, padahal surga Ditanya dia tidak cocok di sana kawan. karena nggak sesuai dengan karakternya dia di sana suka ngerumpi, di situ nggak ada orang ngerumpi, jadi sepi dia, akhirnya kembali ke dunia. Dan mau dengar firman Tuhan bosan, itu dia. Jadi di surga itu nggak ada hal-hal dunia. Jadi kalau kita kebiasaan sama hal dunia di sini dan kelihatan kok di sini di dunia kan kelihatan kalau terbiasa dengan hal-hal dunia, hal kebenaran tuh nggak tampak tertarik buat kita. Nilainya aduh nggak menarik, bosen apa semua. Aduh bahaya kalau punya roh kayak gitu, harus dibasmi sebelum tutup pintu ataupun mati. Dan bahayanya lagi, dia lagi belajar firman ini, tapi ternyata di dalamnya ya. Jadi harus koreksi diri. Kalau memang saya nggak cinta, harus bilang sama Tuhan, saya mau. Makanya tadi apa? Didiklah pikiranmu untuk cinta kemurnian saat probationnya masih ada. Jadi kalau kita malah layani, kebosenan, apa semua, kita sedang mempersiapkan nggak hidup di surga. Itu dia. Jadi harus latih, didik kita punya pikiran. Oke, lanjut. Mereka akan menyambut kehancuran agar mereka dapat disembunyikan dari hadapan Dia yang telah mati untuk menebus mereka. Jadi mereka lebih baik hancur daripada mau pandang kemuliaan, karena nggak biasa pandang kemuliaan. Timpalah kan nggak biasa lihat kemuliaan, ya toh nggak pernah terbiasa membahas firman Tuhan, bukan sukacitanya di situ. Jadi itu dia. Ya Aja bisa ngerti, ya toh. Jadi Aja harus sungguh-sungguh untuk cinta kebenaran sekarang toh, ya toh Aja, ya toh. Lanjut. Nasib orang jahat ditentukan oleh pilihan mereka sendiri. Itu dia, bukan Tuhan yang mau cari hukum-hukum pada dia, tapi pilihan.
Oke, tinggal dikit lagi. Apa ini maksudnya? Pengecualian mereka dari surga adalah sukarela di pihak mereka. Jadi dikeluarkannya sebenarnya, dikeluarkannya dari mereka dari surga itu mereka secara sukarela. Jadi nggak ada yang nggak ngerasa, aduh Tuhan ini nggak ini gara-gara Tuhan, nggak ada yang mikir gitu. Ini gara-gara Tuhan kita begini. Mereka lebih milih dibakar Sukarela. daripada tinggal di surga, bayangin. Itu ya kan. Jadi nasib mereka kan ditentukan dan mereka lebih pilih apa? Dihancurkan daripada masuk surga. Itu dia. Itu. Jadi nggak ada yang nanti orang yang dibakar bilang Tuhan jahat, nggak ada. Oh, karena apa? Mereka bilang saya lebih baik dibakar, nggak ada daripada saya tinggal di sana, nggak betah saya. Kayaknya nggak cocok. Lanjut. Bagaikan air bah api pada hari besar. Belum Tim. Adil serta penuh. Dan adil serta penuh belas kasihan di pihak Tuhan. Itu dia. Jadi di pihak mereka apa? Sukarela toh? Di pihak Tuhan Adil berbelas kasihan. dan nggak ada jahatnya. Terus? Ini maksudnya apa lagi? Bagaikan air bah api pada hari besar menyatakan keputusan Allah bahwa orang jahat tidak dapat disembuhkan. Itu dia. Jadi air bah itu kan yang menyapu itu kan, menyapu semua penduduk di zaman Nuh kan, Idin? Dan tapi di air saman pakai api, bukan air bah. Itu dia. Bahwa orang jahat yang nggak bisa berubah lagi, dan walaupun Tuhan bilang masuk aja ke surga, mereka nggak cocok, nggak bisa. Itu dia. Makanya tugas kita sekarang hidup di sini adalah mencocokkan supaya bisa hidup di surga. Makanya kita bukan bagian dari dunia walaupun hidup di dunia. Mantap. Iya. Oke? Jadi yang tidak disembuhkan ini sejak tutup pintu. Iya. Karena Cuma sebelum nanti tutup dia pintu punya bisa penghukumannya itu 1000 tahun setelah itu. Pintu. Kita tahu ini mau bakar dengan api itu setelah 1000 tahun kan. Bukan pas tutup pintu. Jadi Tuhan pun masih baik walaupun sudah tidak ada belas kasihan, tidak ada perantara hidup lagi. Kita lihat itu ya. 1000 tahun masih hidup dengan setan tanpa umat Tuhan lagi. Oke, saudara-saudara, boleh semua bisa mengerti? Di dunia ini. Siapa yang hidup dengan setan? Orang yang tidak selamat. Tapi nggak udah mati semua saya. Jadi cuma setan sendiri. Iya. Berarti sudah dihukum dong. Berarti apa gunanya mau dihukum setelah 7 Setan tahun? makanya setan itu selama 1000 tahun tuh dirantai di sini di bumi karena dia nggak bisa goda siapa-siapa itu tuh say. Nggak ada orang. Nggak ada mati semua Sudah bangkai. mati ya. Ya nanti dibangkitkan untuk iya. mati kehidupan kematian kekal. Nah, mereka sekarang pendeta, orang tua, kakak, adik, semua ini gara-gara kamu. Akhirnya mereka Menyerang. Cari DP air dulu ya. mereka datang ke pendeta mereka. Ditumpah darah, nggak gini. Kalau mau dibilang ingat nggak sih ayat di Yeskiel atau di mana dibilang waktu di surga ada fish, di dunia pun ada fish, tapi bangkai-bangkai manusia. Jadi makanan hewan, Yang burung-burung. cari DP air selalu lupa makanya kita mau. Jadi pilihannya mau ikut mana? Mau ikut fish di surga atau mau ikut fish di bumi tapi kita yang jadi makanannya. Itu ya. Burung-burung. Jadi hidup sekarang untuk apa aja? Menyesuaikan kehidupan mana, Dek? Surga. Ya toh? Cocokkan karakternya sama karakter surga, ya. Udah, Say? Sudah? Oke, jadi biarlah pelajaran hari ini bisa kita lebih mengerti apa arti probation dan lebih mengenal karakter Bapa yang selalu kasih. Itu dia ya. Oke. Selamat meet and greet. Oke. Yang berdoa untuk Tante Nita, boleh tolong berdoa. Mari kita berdoa. Dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hari Sabat ini. Kami bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu dalam perkumpulan kami di malam hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih juga Bapak Gedi yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini melalui kutipan-kutipan. Tolonglah dengan kuasa-Mu yang sanggupan kami untuk melihat betapa baiknya Tuhan, kasihnya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih berikan kesempatan untuk semua tergantung pilihan kami. Dengan kesempatan itu juga Tuhan menghargai pilihan-pilihan kami. Saat ini kami akan melakukan meet and greet dan tolong melalui lambang ini Tuhan, kami akan lebih melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang telah memenuhi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan kebaktian kami pada malam hari ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Orang mengucap syukur bisa ada kesempatan orang bisa merenungkan kembali perjamuan malam, dan perjamuan malam ini adalah perjamuan Tuhan yang dibuat supaya orang bisa ingat Tuhan, kebaikan Bapa dan Anak, dan orang punya perjalanan sepanjang hari ini, sepanjang hari-hari ini di dunia ini, semua Tuhan sudah persiapkan. Kan kita tahu sejak kekekalan supaya orang ada bagian untuk menerima kesempatan. Jadi kalau orang sudah ada kesempatan, sia-sia kan semua yang orang bikin. Jadi coba bayangkan waktu orang makan ini, tadi dibilang probation ini hari terakhir. Dan waktu Tuhan bilang ini dia punya waktu di dunia ini sudah mau selesai. Dia kasih orang pengharapan supaya orang walaupun tidak lihat Tuhan Yesus, tapi kalau orang percaya dalam firman Tuhan, sebenarnya orang lagi hidup bersama Tuhan Yesus di dunia ini. Mau biasakan supaya orang nak takagi waktu baku dapatin dia, dan sifat-sifat dan sikap-sikap yang belum seturut dengan kehendak Tuhan. Caranya adalah minta Kristus, karena kuasa orang tidak bisa ya. Kalau biar kuasa Tuhan bisa untuk merubah orang punya kehidupan, berarti orang tidak butuh juru selamat. Biarlah dengan makan dan minum ini orang lebih menghargai pengorbanan juru selamat pribadi, bukan juru selamat kelompok. Jadi orang tidak diselamatkan kelompok ya, apalagi satu kumpulan besar. Tapi pribadi, Yesus menjangkau kita pribadi dalam kita punya keseharian, kita punya pergumulan, kita punya perenungan, kita punya ekspresi-ekspresi setiap hari yang orang pun tidak tahu, Tuhan tahu. Itu gunanya kita dengan Tuhan Yesus sebagai imam besar dan juga juru selamat, sebagai juru selamat, dan sekarang sebagai perantara kita melalui rohnya. Dia sementara mengundang kita untuk bukan hanya makan dan minum secara lambang, tapi secara rohani setiap hari. Kalau orang percaya kuasa Tuhan sanggup mau tolong orang terus, dengan kuasa grace, mari orang makan dan orang minum sama-sama. Oh.
Pakai lagi tutup. Lalu nomor 31 kasih surga yang indah. Sama-sama berdiri. Dari dunia ya, bukan yang di sana. Nona boleh tolong tutup. Doa tutup. Pada saat ini kami sudah sabar dan sekarang kami sudah selesai meeting dan kita berpisah dan akan bertemu lagi besok pada pertemuan sabar. Dan karena penjagaanmu bagi anak-anak dan dengan untuk kami istirahat pada malam ini, harap lebih ini lagi kami bisa bangun dan menemukan hatimu di Emmanuel dan di Yesus. Sampai jumpa di dalam Yesus. Amin. Selamat sahabat semua, salam-salam. Dan disuruh selamat sahabat nih. Nayanti. Selamat sahabat semua. Halo semuanya, Mbak Yanti. Dalip, selamat sahabat semua.
Pelan-pelan. Iya.